Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wina Oktavia Hairunisa dengan NPM 211000092. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Asri Yustia dan Ibu Sintiana Rahmi selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan materi Pengantar Hukum Indonesia untuk ujian akhir semester. Definisi dan pengertian Pengantar Hukum Indonesia. Pengantar atau introduction atau inleading artinya memperkenalkan secara umum, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari luang lingkup permasalahan secara garis besar. Oleh karena itu, pengantar hukum Indonesia dapat berarti mempelajari mengenai hukum yang ada di Indonesia secara garis besar. Definisi pengantar hukum juga dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Profesor Utrecht yang mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, yaitu perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Tata hukum Indonesia. Tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa tersebut menjadi tata hukum, yang mana antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Susunan hukum tersebut terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata secara sistematis dan lengkap untuk menyelesaikan peristiwa hukum di masyarakat atau yang disebut dengan hukum positif atau ius constitutum. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu di negara tertentu, hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum, yaitu tata hukum yang dicita-citakan atau diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Tata hukum di Indonesia terbagi menjadi dua periode. Periode pertama, sebelum kemerdekaan atau sebelum tanggal 17 Agustus 1945, berlaku tata hukum kolonial dan tata hukum adat. Lalu periode kedua, setelah kemerdekaan atau setelah tanggal 17 Agustus 1945, berlaku tata hukum nasional dan tata hukum kolonial. Sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum telah menyatakan hukum itu tiada putusnya. Hukum bersifat kontinu, biarpun hukum dinamis, masih juga pada umumnya hukum berubah sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, tetapi sering tidak sesuai dengan perbuatan politik. Di negeri kita dapat dikatakan pada bagian dasarnya baru hukum negara dan hukum agraria yang sudah berubah, tetapi di sampingnya ada pula sedikit perubahan hukum dan banyak hukum ekonomi baru. Perubahan hukum negara yang agak cepat mengikuti perubahan politik atau menentukan perubahan politik terjadi sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarahnya, yaitu Indonesia yang mengalami penjajahan oleh negara lain, dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem Eropa kontinental atau civil law. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law. Semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Sistem civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat
Inkuisitorial. Penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis, hukum yang dapat kita lihat bentuk aslinya, tulisannya dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku dan hukum tertulis memiliki kepastian hukum yang kuat. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu. Contohnya hukum adat. Yang kedua, berdasarkan waktu berlakunya. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Contohnya hukum adat Manggarai di Flores. Yang kedua, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Contohnya hukum Indonesia, hukum Malaysia, hukum Mesir, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Contohnya hukum perang dan hukum perdata internasional. Ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum atau hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini, atau hukum yang telah disahkan. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, KUHP, dan KUH Perdata. Ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan di masa depan adalah hukum yang masih dicita-citakan atau masih dalam bentuk rancangan dan belum disahkan. Contohnya, rancangan undang-undang. Sumber hukum. Sumber hukum menurut CST Kansil adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Oleh karena itu, sumber hukum dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang memicu timbulnya hukum sehingga memiliki kekuatan yang mengikat. Sumber hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Contohnya adalah agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Definisi dari sumber hukum material adalah norma, kaidah, atau aturan yang berasal dari manusia untuk mengatur bagaimana bersikap dan bertindak dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya. Karena memiliki wujud atau bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang, dasar, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan juga doktrin. Hukum pidana. Setuhid Kartanegara mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana. Larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar, timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Oleh karena itu, hukum pidana dapat disimpulkan sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan seseorang, syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang,
dan cara mempertahankan atau memberlakukan hukum pidana. Secara umum, hukum pidana dapat berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum perdata. Menurut Profesor Subekti, hukum perdata merupakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Karena mengatur kepentingan perseorangan, hukum perdata disebut juga hukum privat. Beberapa sumber hukum perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama, Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Lalu ada Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2009. Lalu ada UUD Nomor 16 Tahun 2019, Jo Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Menurut Scholten, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak, dan kewajiban serta tugasnya masing-masing. Sumber hukum tata negara di Indonesia berikut merupakan salah satu sumber hukum tata negara. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu ada ketetapan MPR RI, lalu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, lalu ada peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden. Hukum administrasi negara. R. Abdul mengemukakan bahwa hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum yang mengatur administrasi, yakni hubungan di antara pemerintahan dengan warga negaranya yang menjadi suatu sebab sampai negara itu berfungsi. Berikut merupakan asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama, ada asas legalitas. Yang kedua, ada asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, ada asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya atau disebut asas excess de pouvoir. Yang keempat, ada asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara atau disebut asas non-diskriminatif. Yang kelima, ada asas upaya memaksa atau bersanksi sebagai jaminan pentaat kepada hukum administrasi negara. Yang keenam, ada asas kebebasan. Dasar hukum yang mengatur hukum administrasi negara adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hukum acara. Hukum acara adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan atau pengadilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum, seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing negara memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda mengenai hukum acara. Berikut merupakan bagian-bagian dari hukum acara. Yang pertama ada hukum acara pidana, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua ada hukum acara perdata, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga ada hukum acara peradilan agama yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Agama. Yang keempat ada hukum acara peradilan tata usaha negara yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan yang kelima ada hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hukum dagang. Menurut C.S. Kansil, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia
yang melakukan perdagangan dengan maksud memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan hukum dagang adalah hukum yang mengatur segala kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya yang menimbulkan ikatan antara keduanya untuk mendapatkan keuntungan. Sumber hukum dagang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sumber hukum dagang dapat ditemukan dari berbagai produk hukum lainnya, antara lain Undang-Undang Perseroan Terbatas, lalu ada Undang-Undang Perbankan, lalu ada Undang-Undang Persaingan Usaha, lalu ada Undang-Undang Pasar Modal, lalu ada Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah terkait dengan perdagangan. Hukum pertanahan. Hukum pertanahan merupakan bagian dari hukum agraria yang mengatur tentang hubungan sosial dan ekonomi dalam kepemilikan, penguasaan, pengoperasian, penggunaan, pelindungan, dan pengelolaan tanah. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan ekonomi tanah dari kelas pengusaha dan membantu menstabilkan tatanan sosial ekonomi dan aturan politik kelas penguasa. Sumber hukum pertanahan adalah Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33 Ayat 3. Lalu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lalu ada Undang-Undang 51/PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Hukum perkawinan. Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan. Tujuannya adalah untuk memberikan pernikahan yang tentram, sakinah mawaddah warahmah. Dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang tahun 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.